Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Bahagia kali ini kita akan bersama-sama mencoba membahas menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 12 SMA SMK, karena sekarang masih pandemi COVID-19, maka sebagian kita terutama di zona-zona yang belum zona hijau, kita masih melaksanakan pembelajaran online atau belajar dari rumah. Maka materi berikut, video berikut merupakan strategi kita sebagai guru pendidikan agama Islam dalam menyampaikan materi secara online atau secara jarak jauh, sehingga siswa-siswi kita tetap belajar di rumah. Kali ini materi kita adalah bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita. Hari akhir menurut Al-Quran atau hari kiamat menurut Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Nah, di sini disebutkan orang yang merasakan kiamat kecil itu adalah meninggal, atau orang yang meninggal itu sudah merasakan kiamat kecil. Disebutkan di sini kematian itu bagi makhluk termasuk manusia, artinya makhluk-makhluk yang lainnya yang mati, maka dia sudah merasakan kiamat kecil atau kiamat kubra. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kata Allah. Kemudian hanya kamu dikembalikan. Para pemirsa yang berbahagia, selain itu, selain meninggal dunia atau selain merasakan kematian, kiamat kecil juga berupa bencana alam, berupa banjir, berupa kecelakaan yang dahsyat dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kiamat kecil. Nah, setelah merasakan kematian, berada di manakah orang yang merasakan kiamat kecil itu? Dia berada di alam barzah, yaitu alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Maka orang yang sudah merasakan kiamat kecil, dia akan meninggalkan dunia ini dan akan menuju alam berikutnya, yaitu alam barzah. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada beberapa foto. Foto yang pertama yaitu potret kematian. Potret kematian ini merupakan kiamat kecil. Yang kedua ada bencana banjir, juga termasuk kiamat kecil. Gambar yang ketiga kecelakaan yang dahsyat. Yang keempat adalah gunung meletus, gunung api meletus dan lain sebagainya. Bencana alam itu merupakan kiamat kecil juga. Nah, sekarang kita akan lihat tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah melimpahnya harta benda. Ini sudah terjadi. Tambang emas, batu bara, melimpahnya harta benda itu salah satunya adalah merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua, enggan menerima sedekah karena sudah melimpahnya harta benda, orang sudah merasa kaya, akhirnya dia sombong, dia tidak mau lagi menerima sedekah. Yang ketiga, munculnya orang yang mengaku nabi sudah banyak sekali. Di Indonesia sudah berapa orang yang ditangkap oleh Pak Polisi karena mereka mengaku sebagai nabi. Dan lebih hebat lagi, polisi kita tidak tanggung-tanggung, tidak hanya manusia dia ditangkap, tetapi Jibril dia tangkap. Siapa itu? Lia Eden. Lia Eden mengaku Jibril, ditangkap sama Pak Polisi. Hebat polisi kita. Nah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi tidak hanya terjadi sekarang, tetapi setelah beberapa tahun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kekhalifahan atau kepemimpinan secara negara digantikan oleh Abu Bakar, banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Nabi. Artinya kiamat kecil itu sudah terjadi pada zaman setelah Nabi. Kita kenal dengan Nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab.
Di Indonesia sendiri yang sangat terkenal itu di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat itu ada agama yang disebut dengan agama Jasun, yaitu agama Jawa Sunda. Yang nabinya, maaf ini mungkin agak sedikit sama dengan nama, tetapi ini tidak bermaksud untuk menyinggung seseorang. Tetapi ini berkaitan dengan kejadian munculnya orang-orang yang mengaku nabi, yaitu agamanya disebut dengan Jasun, agama Jawa Sunda. Nabinya bernama Tugimin. Iya, ini agama nabinya Tugimin. Jangankan nabi, ustadz saja kurang greget. Al-Mukarram, Al-Syekh, Al-Ustadz, Tugimin. Gimana itu rasanya? Apalagi sebagai nabi. Dari nama saja kan sudah tidak serak. Gimana sholawatnya? Kalau Nabi kita Muhammad SAW kan enak sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan enak. Coba kalau kita ganti Tugimin, sallallahu ala Tugimin, kan gak enak banget dengarnya ya. Maka munculnya orang-orang yang mengaku nabi merupakan kiamat kecil. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan tanda-tanda kiamat berikutnya adalah kurangnya sifat amanah. Sudah terasa di kita. Berikutnya banyaknya pejabat yang zalim, yang korupsi, yang menganiaya rakyatnya, yang menggerus harta kekayaan rakyatnya. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela, bahkan sampai ke pelosok kampung-kampung, pelosok dusun-dusun sana, obat-obat terlarang sudah merajalela. Bahkan dahsyatlah di kampung-kampung, di dusun-dusun, obat-obat terlarang ini dibandingkan dengan kota-kota besar. Karena di kampung itu tidak terpantau, minuman keras tidak terpantau. Ini tanda-tanda kiamat kecil kita. Memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Apa artinya? Kita membangun masjid seindah mungkin, sebagus mungkin. Megah-megah, bagus-bagus masjid kita. Tetapi yang sholat jamaah hanya itu-itu saja. Paling 2 atau 3 orang. Yang satu imam, yang 2 azan, yang ketiga iqamah. Ya, memperindah masjid, indah masjid, tapi pemakmurannya kurang. Pengajian di dalamnya kurang, baik pengajian remaja, pengajian bapak-bapak, pembelajaran TKTPA, tabligh akbar dan lain sebagainya, kajian-kajian fikih dan lain sebagainya tidak ada di dalamnya. Coba kita lihat gereja itu, kadang-kadang kita kalah ya dengan gereja. Gereja itu hari Senin baktian apa, hari Selasa membahas apa, hari Minggu dan lain sebagainya, mereka ada kegiatan semua full dalam satu minggu itu. Kita kadang-kadang Jumat ini buka masjidnya, Jumat depan baru buka lagi. Debunya sudah berada di mana-mana. Yang ketiga, yang berikutnya adalah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Sudah kelihatan sekarang. Bangunan menjulang tinggi. Ada di mana-mana. Begitu luar biasa. Maka ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Banyaknya pembunuhan. Setiap hari kita disuguhkan berita-berita di TV, terjadi pembunuhan, anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, tetangga membunuh tetangganya, dan lain sebagainya. Perampokan terjadi di mana-mana, begal berada di mana-mana, dan lain sebagainya. Banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Apa itu? Artinya, musyrik itu artinya menduakan Allah, syirik, atau menduakan Allah, bersyirikat selain kepada Allah. Kalau secara syirik besar, mungkin kita sudah agak sedikit terlepas. Tetapi kadang-kadang syirik kecil kita yang sulit. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah melaksanakan syirik kecil. Percaya pada dukun, percaya pada cincin, percaya pada keris, percaya pada jimat. Itu tanpa kita sadari, kita sudah menduakan Allah, kita sudah syirik.
Maka orang-orang seperti itu, keadaan seperti itu merupakan tanda kiamat ya, walaupun masih kiamat kecil. Berikutnya adalah merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan tetangga. Ini sudah kita rasakan. Maka silaturahim sangat perlu bagi kita. Bahkan silaturahim itu adalah memperbanyak rezeki, menambah rezeki, dan menambah umur, memperpanjang umur kita. Maka jangan sekali-kali kita putuskan silaturahim. Buruknya hubungan bertetangga. Salah sedikit tetangga, kita tidak sudah berteguran dan lain sebagainya. Bertetangga itu kita harus lebih mengalah, tanda kutip, ya, dengan batas-batas tertentu yang bukan menginjak harga diri dan agama kita. Ya. Maka kita lebih banyak mengalah, itu insya Allah hubungan bertetangga kita baik. Berikutnya, orang tua berlagak seperti anak muda, ya, kakek-kakek membujang lagi misalnya, ya, seperti ya kelakuan anak muda lah, kira-kira begitu. Merajalela riba dan sifat kikir. Berikutnya, mengucap salam hanya kepada orang yang kenal. Bahkan dengan orang yang kenal pun kita tidak sudah mengucap salam lagi. Itu lebih parahnya lagi. Itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Berikutnya, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Maka ada istilah lebih sulit melihat paha ayam kampung dibandingkan melihat paha perempuan. Coba kalau paha ayam kampung, kita harus pergi ke kampung dulu karena memang ayam kampung. Setelah sampai di kampung, 2-3 jam, 4 jam sampai di kampung, apakah kita sudah melihat paha ayam? Belum. Kita keluarkan dulu uang 300-400 ribu. Apakah sudah melihat paha ayam? Belum. Kita tangkap dulu ayamnya. Kita kejar dulu, kita tangkap dulu ayamnya. Karena ayam kampung jarang-jarang ada sangkarnya. Setelah dapat, apakah sudah kita melihat paha ayam? Belum. Kita harus siapkan air rebusan dulu, kita rebus dulu ayamnya. Apakah sudah kelihatan pahanya? Belum. Kita cabut dulu bulu ayamnya, baru kelihatan paha ayam mulus. Begitu luar biasa. Tetapi kalau paha perempuan, duduk saja 5 menit di pinggir jalan, puluhan, ratusan motor lewat, gratis paha perempuan. Tinggal nyiapin kecapnya saja. Maka ayam kecap nanti ya. Itu luar biasa keadaan sekarang ini. Berikutnya, banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur, hoax atau hoax ada di mana-mana. Kita pun harus waspada terhadap berita-berita baru satu pihak. Jangan dulu kita percaya. Karena kebohongan, berita-berita hoax, berita-berita bohong itu sangat mudah sekali beredar informasinya kepada kita. Maka kita harus konfirmasi. Maka kita harus teliti kebenarannya. Selanjutnya, kiamat yang kedua menurut Al-Quran adalah kiamat kubro, atau sering disebut dengan kiamat besar. Adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ini baru yang orang nyebutnya dengan kiamat yang sebenarnya. Karena luluh lantaknya seluruh alam semesta ini. Air laut tumpah ke darat, gunung meletus, bumi meletus, dan lain sebagainya. Maka hancurlah muka bumi ini. Dan itulah yang disebut dengan kiamat besar. Gambar berikut merupakan gambaran hancurnya muka bumi ini. Nah, kita lihat gambaran kiamat kubro
atau kiamat besar atau kiamat yang sebenarnya. Kita lihat, kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Al-Qari'ah ayat 4-5. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Allahu Akbar. Manusia seperti anai-anai, gunung-gunung. Ini yang luar biasa. Gunung sebesar itu seperti bulu yang dihamburkan. Maka gambarannya begitu dahsyat sekali terjadinya kiamat kubra itu, kiamat besar itu. Berikutnya, dalam surah Al-Muzammil, langit pun menjadi pecah belah. Langit pecah, bulan pecah, matahari pecah, planet-planet hancur. Allahu Akbar. Berikutnya, dalam surah Az-Zumar ayat 68, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri, menunggu keputusan masing-masing. Tiupan yang pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil, peniup sangkakala, maka hancurlah seluruh alam semesta. Ini tanpa sisa sedikit pun. Dan yang kedua, tiupan yang kedua yaitu tiupan kebangkitan untuk menuju pertimbangan amal, apakah sampai kepada surga atau sampai kepada neraka. Para pemirsa yang berbahagia, kita lihat tanda-tanda besar kiamat atau tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, dabbatul ardi, binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Ini seperti dongeng, tapi ini memang akan terjadi. Nanti akan keluar binatang atau hewan melata, binatang ajaib ini yang berkaki banyak. Menurut riwayat, dabbatul ardi atau binatang ajaib ini sebelah kanannya memegang tongkat Nabi Musa dan sebelah kirinya memakai cincin Nabi Sulaiman. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka cincin itu digosokkan ke wajahnya, bersinarlah wajah orang tersebut. Sedangkan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang tidak beriman, maka dipukulkan tongkat itu ke wajahnya, ke kepalanya, maka gosonglah kepala orang tersebut. Maka nanti di akhir zaman itu kelihatan mana orang yang beriman dan mana yang tidak beriman. Yang beriman wajahnya cerah, wajahnya bersinar, sedangkan yang tidak beriman wajahnya gosong. Nah, berapa pemirsa yang berbahagia? Berikutnya adalah ini bukan turunnya Imam Mahdi, tetapi lahirnya Imam Mahdi. Jadi menjelang hari kiamat nanti Imam Mahdi akan turun. Penjelasannya sangat panjang sekali tentang Imam Mahdi. Ciri-cirinya ia seperti manusia biasa, cuman keistimewaan ilmunya, kealimannya, kesolehannya begitu luar biasa, di atas rata-rata manusia biasa. Nah, setelah Imam Mahdi terlahir ke muka bumi ini, dewasa, bersiap untuk mengamankan dunia ini, maka turunlah Dajjal. Dajjal akan turun ke muka bumi ini. Sengaja Dajjal ini diciptakan oleh Allah untuk menggoda umat manusia di akhir zaman, untuk melihat mana manusia yang masih beriman kepada Allah, yang murni beriman kepada Allah, dengan yang tidak. Maka nanti akan kelihatan dengan godaan Dajjal ini. Dajjal begitu luar biasa kalau kita mau bahas. Insya Allah nanti kita akan bahas tersendiri. Oleh nanti kita dialogkan tentang pembahasan Dajjal mungkin tersendiri karena panjang pembahasan tentang Dajjal ini. Berikutnya turunnya Isa alaihissalam. Maka setelah Dajjal merajalela di muka bumi ini, turunlah Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan sepakat para ulama diangkat, sepakat para mufassir itu diangkat kedua-duanya, yaitu jasad dan ruhnya diangkat oleh Allah.
ketika diangkat, Nabi Isa itu berumur 33 tahun. Maka dalam riwayat disebutkan di muka bumi ini beliau akan digenapkan menjadi 40 tahun. Artinya 7 tahun beliau akan berada di muka bumi ini sepanjang itu menjelang hari kiamat nanti, dan beliau tidak lagi seperti atau tidak lagi membawa dirinya sebagai nabi, menyatakan dirinya sebagai nabi, tetapi dia menyatakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tanda-tanda kiamat besar, datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, itu sudah selesai, sudah datang duluan. Itu tentara Mongol, Hulagukan dan lain sebagainya. Itu yang tentara membabi buta, menumpah darah orang-orang yang tidak bersalah, menghancurkan orang-orang yang tidak bersalah, melakukan pertumpahan darah, peperangan yang luar biasa, menjajah dunia ini, dan itu sudah selesai dilakukan oleh bangsa Mongol. Tapi pendapat yang kedua, bahwa Ya'juj dan Ma'juj memang benar-benar akan datang pada saat menjelang hari kiamat nanti. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Dia manusia biasa. Dia manusia biasa tetapi memiliki kekuatan atau tangan besi. Walaupun ada yang mengatakan sebagian Ya'juj dan Ma'juj itu sudah setengahnya manusia, setengahnya setan. Tapi penjelasan para ulama sepakat dia manusia biasa, tetapi memiliki kekuatan tangan besi lah, kira-kira kayak gitu. Yang keenam, terbitnya matahari dari arah barat. Biasa terbit dari timur, terbenam ke barat, ini terbalik nanti. Ya, terbitnya matahari dari barat, dan dia tidak, ketika dia naik ke langit atau naik ke tengah-tengah itu, dia tidak sampai ke timur. Dia hanya di tengah-tengah dan kembali lagi ke barat. Berikutnya adalah lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Realnya terutama adalah dari hati manusia. Tetapi memang benar nanti ketika bumi ini akan hancur, akan terjadi kiamat besar. Mushaf itu tinggal mushafnya saja, tulisannya sudah tidak ada lagi. Sudah diambil dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Itu sudah detik-detiknya akan terjadi kiamat ya. Maka kalau Ka'bah sudah rusak, Ka'bah sudah belah, Ka'bah sudah pecah, maka persiapan bumi akan hancur itu akan segera tiba. Yang kesembilan, dukhan atau kabut asap. Kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang yang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda atau merasakan kiamat ini. Nah, ini perlu digarisbawahi, mematikan semua orang yang beriman sejati. Walaupun hanya setetes di dalam dirinya, dia akan dimatikan oleh Allah. Tetapi ada yang berpendapat, walaupun dia beriman kepada Allah, tetapi hatinya tidak beriman, atau hatinya tidak sampai mengerjakan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, tidak, maka dia juga akan bersama-sama orang kafir merasakan kiamat besar tersebut. Tetapi ya, di riwayat menyebutkan bahwa walaupun hanya setetes imannya, tetapi dia ikhlas beriman kepada Allah, maka akan dimatikan oleh Allah dan dia tidak akan merasakan dahsyatnya azab kiamat tersebut. Yang ke-10, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Kafir semuanya, tidak ada lagi yang beriman kepada Allah, maka saat itu juga kiamat akan terjadi. Para pemirsa yang berbahagia, itu adalah tanda-tanda kiamat besar, kiamat yang akan terjadi, dan memang waktunya tidak disebutkan dan tidak ditentukan oleh Allah,
tapi kita harus bersiap-siap. Berikutnya adalah hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Tadi menurut Al-Quran. Rasanya kalau menurut Al-Quran sudah jelas, tidak ada sedikit lagi keraguan. Tetapi tidak cukup rasanya menurut Al-Quran saja. Kita bahas hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Pertama, menurut geologi. Perhatikan menurut geologi ini, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras, bagian luarnya menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Ini kan terjadi gejolak. Ya. Kalau di tengah panas, di atas itu ada batu, kerikil, artinya siap-siap meletus. Zat panas bercampur larva, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala dan hancur. Itu menurut geologi. Jadi memang benar akan terjadi kiamat itu karena menurut ilmu pengetahuan, bumi itu prosesnya seperti tadi. Dan bumi itu akan tua. Maka akan terjadi seperti meteor tadi, menyala, hancur. Karena di tengah-tengahnya tadi ada gas. Itu yang pertama. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan yang kedua adalah menurut teori fisika. Oke, kita perhatikan. Letak matahari adalah 149 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Allahu Akbar. Ya. Garis tengah matahari itu 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaannya 616 kali 1010 kilometer. Ya. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancar ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori. Jadi menjadi 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik hingga ke darat sehingga hancurlah bumi ini. Itu menurut teori fisika. Ya. Selanjutnya hari kiamat atau hari akhir yang bisa dibuktikan dengan indrawi. Kita contohkan, ya, bukti indrawi terjadinya hari akhir. Kita lihat. Adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya, kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian atas bukit. Lalu Allah berfirman, panggillah niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ini adalah sebuah peristiwa ketika masa Nabi Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim ingin meminta keberadaan Tuhan, benarkah Tuhan itu ada? Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengambil beberapa burung dan dicincang. Maaf ini agak agak kasar, dicincang beberapa, ya, dicampur lagi dan diletakkan di beberapa bukit yang tinggi, ya, diriwayatkan 4 bukit dicampurkan, diletakkan di atas bukit itu masing-masing. Dan kata Allah, panggillah niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Benar, terjadi. Burung-burung tadi berterbangan keluar, hidup kembali. Artinya memang akan ada terjadi hari kiamat itu karena memang kekuasaan Allah. Orang yang sudah meninggal, hewan yang sudah meninggal akan dihidupkan lagi oleh Allah.
Subhanahu wa taala. Maka proses hari kiamat itu memang sudah bisa kita rasakan secara indrawi, sudah dibuktikan secara indrawi ketika Nabi Ibrahim membuktikan dengan burung-burung yang dicincangnya. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya periode hari akhir. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi setelah proses hari kiamat, hancur muka bumi ini, tidak ada satupun yang hidup, maka tiupan trompet yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil akan membangkitkan semua makhluk yang bernyawa pada waktu itu. Maka berubahlah lautan dunia ini menjadi lautan akhirat. Maka periode hari akhir itu yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dibangkitkan oleh Allah kita semua yang meninggal dunia. Yang kedua, setelah hari kebangkitan, maka Yaumul Hasyar atau hari berkumpul. Setelah dibangkitkan, maka dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Maka disitulah berkumpul semua umat manusia dari berbagai macam golongan, berbagai macam bangsa, berbagai macam agama, dan di situ sudah mulai kelihatan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Yang beriman akan merasakan ketenangan, sejuk-sejuk saja, aman-aman saja, sedangkan yang tidak beriman akan merasakan panas yang dahsyat. Begitu sangat luar biasa. Syafaat Nabi Muhammad sudah mulai akan datang, mulai akan turun pada waktu itu. Orang yang beriman kepada Allah, yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka akan mendapatkan pertolongan pada Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar tersebut. Yang ketiga, buku catatan akan diberikan pada saat berkumpul itu. Maka kelihatan apa yang kita kerjakan di muka bumi selama kita hidup, akan ada buku catatannya. Sedetik pun, sekecil sebiji sawi pun tidak akan pernah lepas dari pantauan. Maka buku catatan itu buku catatan lengkap kita selama hidup di dunia. Selanjutnya Yaumul Hisab dan Mizan, artinya hari penuh perhitungan. Akan diperhitungkan amal baik dan amal buruk kita, dan mizan ditimbang seluruh amal baik dan amal buruk kita. Apakah lebih berat ke sebelah kiri atau sebelah buruk, atau berat sebelah kanan, kan ditimbang. Selanjutnya setelah ditimbang, kita akan melalui as-sirat atau siratul mustaqim, yaitu jembatan. Yang menurut riwayat bahwa jembatan itu lebih kecil daripada rambut kita di belah 7. Nah, ketika melewati itu juga sudah tergantung dengan amal kita. Ada yang secepat kilat sudah sampai. Tetapi ada juga yang merangkak beribu bahkan berpuluh, beratus-ratus tahun baru sampai. Ada yang baru melangkah jatuh, ada yang tengah-tengah jatuh, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ditentukan pada hari itu adalah hari pembalasan. Baik kita hidup di dunia, maka baiklah balasannya. Buruk kita hidup di dunia, maka buruklah balasannya. Yaitu kalau baik menuju ke dalam surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan kenikmatannya di dunia ini. Bahkan jangankan dirasakan, terpikir pun, terbayang pun kenikmatannya belum pernah. Artinya sesuatu yang kita hayalkan, yang kita bayangkan belum pernah ada di hayalan kita kenikmatan surga tersebut. Sedangkan orang yang tidak memiliki amal yang baik, dia hanya mengumpulkan amal-amal buruk, maka disitulah tempatnya, yaitu neraka jahanam. Dia akan dibalas sedikit kecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, sebesar biji sawi pun akan dibalas oleh Allah. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk akan dibalas dengan keburukan. Para pemirsa yang berbahagia, hakikat beriman kepada hari akhir. Yang pertama merupakan rukun iman. Hari akhir itu merupakan rukun iman. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak meyakini hari akhir tersebut. Saya hanya beriman kepada Allah dan Rasul, yang lain ini tidak beriman, tidak sempurna.
Maka rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Yang kelima dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Maka kalau tidak beriman kepada hari kiamat, tidak sempurna iman kita, bahkan kita tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Yang kedua, segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini hakikat beriman kepada hari akhir, bahwa hari akhirat itu adalah hari pertanggungjawaban, di mana segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun di akhirat nanti. Yang ketiga, kehidupan kekal atau abadi. Dunia ini hanya singgah, tempat singgah kita sementara, dan kita tidak mungkin akan selamanya berada di sini. Maka kita akan kembali kepada tempat kita yang sebenarnya, akan menuju tempat yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Akhiratlah tempat kita yang abadi. Maka di sana tempat kita memetik apa yang kita tanam di dunia. Berikutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, benci terhadap maksiat pasti. Ya, karena kita sudah tahu bahwa hari akhir itu adalah tempat tujuan kita. Dan sekecil apapun perbuatan akan dibalas oleh Allah, maka pasti kita akan benci terhadap maksiat, benci terhadap kejahatan. Yang kedua, kegembiraan hati karena nikmat yang belum dirasakan di dunia. Apa yang saya katakan tadi, kenikmatan surga tadi tidak pernah kita rasakan di dunia, bahkan tidak terhayalkan oleh kita kenikmatannya. Maka kegembiraan orang-orang yang beriman begitu luar biasa pada waktu begitu dahsyat kegembiraannya. Yang ketiga, kehidupan kekal dan abadi. Bersama tadi dijelaskan bahwa akhirat itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Yang keempat, termotivasi untuk beramal baik pasti, karena sekecil apapun sudah dikatakan tadi akan dibalas oleh Allah. Baik tentu tempatnya adalah surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghindari niat buruk. Ya, mulai dari niat buruk kita jauhkan, apalagi berbuat buruk. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi mengkiaskan dunia dengan akhirat. Ya, nyocok-nyocokkan, nyamakan kenikmatan dunia dengan akhirat. Tidak bisa. Tidak akan bisa kita menyamakan, mengkiaskan dunia ini dengan akhirat. Jauh, sangat jauh sekali. Bahkan kenikmatan itu berkali-kali saya sebutkan tidak pernah terhayalkan, bahkan tidak pernah terhayalkan, apalagi kita rasakan di dunia ini. Demikian yang dapat kita bersama-sama bahas. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komen. Di komen silakan buat pertanyaannya, insyaallah nanti kita bersama-sama akan kita jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.